Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Jumpa kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi GNH Bianbase pada kesempatan ini. Semoga saya jumpai Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan sehat, sukacita dan tetap semangat. Bapak Ibu, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami, memberikan kami hikmat pengertian dan akal budi supaya kami mengerti firman-Mu dan kami melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini Sabtu 22 Mei 2021. Firman Tuhan terambil dari 2 Samuel pasal 7 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Yang kedua Ibrani 4 ayat 12. Firman Allah sungguh hidup dan bekerja lebih tajam daripada pedang bermata dua. Firman Allah menusuk sampai ke dalam dan memisahkan jiwa dari roh, sendi-sendi dari sumsum. Firman itu menghakimi pikiran dan perasaan dalam hati kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, seorang filsuf bernama Descartes mengatakan, aku berpikir maka aku ada. Aku berpikir maka aku ada. Itu artinya bahwa sebuah pikiran memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan seseorang. Pertanyaannya adalah, apakah yang mengisi pikiran-pikiran kita? Apa yang sering kita pikirkan itu memberikan pengaruh yang sangat besar dalam hidup kita. Bahkan akan menjadi apa kita, akan seperti apa kita, itu tergantung dari pikiran kita. Karena pikiran memiliki suatu pengaruh yang sangat besar. Dengan apa yang akan kita katakan, apa yang akan kita lakukan, itu semua bersumber dari apa yang kita pikirkan. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Itu sebuah ungkapan yang mengatakan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, seandainya saja firman Allah itu yang menguasai pikiran kita, betapa dahsyatnya setiap orang percaya itu mengalami pembaharuan hidup. Ia akan memiliki pikiran-pikiran seperti Kristus. Betapa luar biasanya, saudara. Jikalau firman Allah itu yang ada dalam pikiran-pikiran kita yang akan menuntun, mempengaruhi, mengontrol pikiran kita, perkataan kita, juga perbuatan kita. Di sini Daud, Daud mengkontraskan dirinya yang begitu kecil dengan Yahweh yang agung. Ini merupakan doksologi pujian Daud akan kebesaran Allah. Memuliakan Allah. Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran, dikatakan. Ya, bahkan dalam kitab Ibrani mengatakan firman Allah sungguh hidup dan bekerja lebih tajam daripada pedang bermata dua. Dahsyatnya kuasa firman. Yang pertama, firman itu sanggup mengoperasi jiwa manusia. Ya, pedang bermata dua itu Bapak Ibu adalah senjata penemuan yang dipakai oleh bangsa Romawi di zaman yang terdahulu. Ya, yang memiliki panjang kurang lebih 0,75 meter. Ya, itu ditajamkan setiap sisinya dan juga setiap ujungnya. Ketika tentara Romawi mengayunkan pedang itu, maka ia sesungguhnya mengayunkan sebuah kematian. Sehingga Romawi dapat menaklukkan dunia. Pedang bermata dua artinya firman Allah itu hidup. Firman Allah itu kuat.
mengoperasi jiwa. Sehingga ketika pedang bermata dua itu ditebaskan, maka akan sanggup mengoperasi jiwa dan roh manusia. Kadang ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ya mungkin karena kita membaca atau kita mendengarkan khotbah, renungan, maka sering sekali kita menjadi terenyuh, kita tersentuh, mungkin tertuduh, ya kita menjadi marah, ya ada yang merasa kecewa, tersinggung, ya ketika dengar khotbah sedikit ngambul, gitu kan? Karena firman Allah itu benar. Firman Allah itu mengoperasi jiwa kita, memotong dan memisahkan bagian-bagian tubuh kita. Memotong jauh kedalaman sampai ke akar dosa kita yang terdapat dalam pikiran kita, yang tidak dapat dilihat oleh mata, yang tidak dapat terdengar oleh telinga. Firman Allah mengoperasi jiwa dan roh, memotong kanker-kanker dosa yang menjalar dalam hidup kita. Ya, dan firman itu bekerja terus sampai tuntas, ya, mengoperasi jiwa. Jadi ketika firman itu berbicara, jangan pernah mengeraskan hati atau kita menjadi marah. Tapi mari kita mau melihat bagaimana kuasa firman itu mengoperasi jiwa kita, sehingga kita menjadi sembuh, kita menjadi pulih kembali, ya. Kemudian yang kedua, ketika firman Allah itu begitu berkuasa, ya, hidup dan dahsyat, ya, senjata yang dapat menghancurkan kuasa iblis dan pasukannya, ya. Dengan firman ini sanggup menembus dunia roh dan penguasa-penguasa yang di udara. Iblis sering sekali menabur dalam hidup kita kebencian, kemarahan, kecemasan, kekhawatiran, ya, sakit, penyakit, gosip, hal yang sia-sia. Itu ditanamkan, ditaburkan oleh kuasa iblis. Namun Bapak Saudara kasih oleh Tuhan, kita punya kuasa untuk melawan itu. Perkatakanlah firman itu dengan iman, ya. Amsal mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Dengan lidah kita dapat kehilangan berkat Tuhan. Dengan lidah kita dapat kehilangan hal-hal yang baik. Dengan lidah kita menuai hal-hal yang buruk. Dan dengan lidah juga kita dapat mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Oleh sebab itu, karena begitu dahsyatnya firman Tuhan, saudara, maka mari kita perkatakan firman itu dengan iman. Biarkan firman itu yang mengoperasi jiwa kita, memulihkan, menyembuhkan kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman-Mu yang tak terbatas itu bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan kehidupan kami masing-masing. Kami sungguh percaya bahwa dahsyatnya firman Allah, dahsyatnya firman kehidupan yang kuat dan ajaib, kiranya bekerja atas kami semua, mengoperasi setiap jiwa kami, sehingga kami dipulihkan, dibangkitkan, dan disembuhkan. Dan biarlah kami juga memperkatakan firman-Mu dengan iman ya Tuhan. Sehingga setiap firman-Mu itulah yang tergenapi bagi setiap kami. Berkatlah seluruh jemaat Tuhan Gelang Ning Yabian Base. Sekiranya ada yang sakit, kami mohon Kau menyembuhkan mereka. Sekiranya ada yang beban berat, letih, lesu, dan tidak punya pengharapan, Tuhan menguatkan mereka. Dan biarlah setiap kami ya Tuhan, dalam segala kondisi apapun, kami tetap merenungkan firman-Mu. Kami memikirkan firman-Mu. Dan kami boleh melakukan firman itu dalam kesetiaan dan di dalam kerendahan hati dan takut akan Engkau. Berkatlah setiap kami, berkatlah keluarga, berkati pelayanan, pekerjaan, dan seluruh segenap
pergumulan-pergumulan kami sungguh percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh yang hidup kami berdoa. Dan biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pagi pada kesempatan ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.